Yang lain, izin tadi Ibu yang mengatakan tentang hutan alam yang ditebang. Saya baru menerbitkan 4 PBPH ya. Dan itu bukan PBPH untuk HTI dan penebangan hutan alam, tetapi justru PBPH untuk jasa lingkungan dan RE. Apa RE itu? Restorasi ekosistem. Ini perintah Pak Presiden. Saya coba jaga komitmen moral ini ya, untuk benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Kita lihat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan untuk 20 izin perusahaannya siapa saja nanti tunggu arahan dari Pak Presiden. Saya mengikuti itu di media sosial maupun di media konvensional. Tidak wajar seorang menteri berkata begitu. Mengapa tidak wajar? Itu tanggung jawab teknis dia. Jangan melimpar tanggung jawab pada presiden. Saya yakin dia menerbitkan izin itu tidak ngasih tahu presiden atau tidak seizin presiden, Pak saya menteri mau mengizinkan ini. Enggak, presiden banyak tugasnya. Urusan teknis kehutanan sudah diserahkan pada menteri. Dia yang tanda tangan, dia yang bertanggung jawab. DPR itu wakil dari rakyat, wakil dari kita. DPR ngomong gitu berarti rakyat mintanya itu dijawab dong. Ini hanya menyebut nama 20 perusahaan aja tidak mau minta izin presiden. Lah ini menteri macam apa? Kalau semua menteri seperti itu ya gawat kita ini. Kasihan presidennya. Presiden dikit-dikit presiden. Jangan melempar masalah pada presiden. Dia pembantu presiden. Dan dia yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Jelaskan kepada publik, jelaskan kepada DPR, itu sama dengan menjelaskan pada rakyat. Kalau merasa bersalah, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya desakan mundur ya dari tokoh-tokoh masyarakat terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni karena dianggap harus bertanggung jawab ya akibat bencana yang terjadi di Sumatera. Jadi banyak masyarakat yang meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi menterinya. Ya salah satunya Menteri Kehutanan. Dan sampai ya Susno Dwaji mantan Kabar Reskrim ngamuk ya menyebut pernyataan Raja Juli Antoni Menhub ini yaitu menteri macam apa dia, sebaiknya mundur saja. Jadi banyak dari masyarakat maupun DPR ya meminta kalau Raja Juli Antoni ya tidak bisa menangani kehutanan ya, sebaiknya memang mundur. Jadi memang sebagai bentuk tanggung jawab ya harus mundur. Jadi banyak masyarakat ini marah sekali ya kepada Menteri Kehutanan, terutama apalagi mantan Menteri Kehutanan yaitu Zulkifli Hasan. Sekarang kita lihat bertebaran di sosial media ya, di mana dia kemarin melakukan pencitraan ya sambil pikul beras dan sekarang menjadi olok-olokan netizen di sosial media. Di tengah masyarakat lagi mengalami musibah ya, malah dia membuat pencitraan. Dan banyak juga ya masyarakat meminta juga untuk mengevaluasi yaitu Menteri ESDM ya. Kita tahu bahwa ESDM ini yang memberi izin untuk pertambangan, tetapi kemungkinan Prabowo tidak berani mengevaluasi ya seperti Bahlil. Malah Prabowo memuji Bahlil ya di dalam acara Golkar. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, pertama ya saya ucapkan penghargaan kepada Ketua Umum Pak Bahlil, ya kan. Pak Bahlil ini memang harus saya akui orang yang sangat cerdas. Kalau ini benar-benar loh, saya sangat cerdas. Ya, semua acara sangat detail. Dan beliau turun ke lapangan ke Sumatera juga benar-benar turun ke lapangan. Mungkin karena beliau relatif masih muda, ya, masih fit, apalagi orang dari Indonesia Timur. Dan orang Indonesia Timur itu memang sifatnya itu setia. Keras, tapi kalau sudah menetapkan hatinya, dia setia sampai mati. Dan tidak hanya itu saja ya, masyarakat juga sangat kecewa sekali atas statement Prabowo di dalam acara Golkar ya, bukan malah meminta maaf kepada rakyat Indonesia yang lagi tertimpa musibah banjir akibat pemerintah memberi izin ya melakukan pengundulan hutan gila-gilaan sehingga masyarakat harus menanggung akibatnya. Terjadi banjir bandang yang mengakibatkan begitu banyak korban jiwa. Kalau kita tergantung import, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya.
Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, ya. BBM harus kita naikin pesawat. Sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Kalau kuperhatikan, agak unik memang Bapak Presiden ini, ya. Kenapa aku katakan unik? Kenapa? Berbeda yang beliau ucapkan saat kampanye dan yang beliau lakukan setelah menjadi presiden. Saat kampanye, beliau berteriak lantang, memukul-mukul meja, mengatakan tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi penjoliman bagi masyarakat. Koruptor-koruptor akan saya kejar sampai ke Antartika, ke Gurun Sahara. Bahkan di sisa hidup saya ini, saya akan melayani rakyat. Nyawa saya pertaruhkan demi kedaulatan Indonesia. Itu teriakan beliau saat kampanye. Tapi setelah duduk, yang beliau lakukan memikirkan teman-teman, bagi-bagi jabatan, ya, program-program untuk teman-teman. Mari kita bahas beberapa keunikan yang jelas nyata dari Bapak Presiden kita. Yang pertama, kalau kawan-kawan ingat saat demo kemarin di DPR RI, ya, Agustus kemarin, rakyat marah di sosmed dan di dunia nyata. Saat demo Agustus kemarin itu, rakyat marah, berbondong-bondong ke DPR RI. Apa yang dilakukan Bapak Prabowo? Bagi bintang jasa. Sakit nggak hati rakyat? Sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, saat masyarakat bentrok dengan aparat keamanan, banyak masyarakat luka-luka, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Saat itu Bapak Prabowo memerintahkan Kapolri memberikan kenaikan pangkat 1 tingkat, kenaikan luar biasa kepada polisi yang luka. Sakit nggak hati rakyat? Sakit. Sekarang ketika rakyat Indonesia muak melihat Bahlil, kelakuan Bahlil, tingkah Bahlil, menteri-menteri yang lainnya, Bapak Prabowo malah memuji Bahlil cerdas dan setia. Unik presiden kita kan? Unik. Sakit hati rakyat itu. Kementerian Kehutanan atas persetujuan Presiden, saya sepakat dengan Pak Sony, jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri inilah yang membantu Pak Presiden. Jadi nggak usah melibatkan, harus persetujuan beliau. Harusnya Pak Menteri, kan kalau Presiden kan nggak tahu secara teknis. Pak Menteri yang membantu beliau. Jadi saya sepakat, jangan sampai nanti bola panasnya dilempar ke Pak Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang mempunyai tanggung jawab. Akan mencabut sekitar 20 izin PBPH berkinerja buruk seluas 750.000 hektar se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Ada pertanyaan lagi dalam diri saya. Ini kinerja buruknya seperti apa? Kinerja buruk kan bukan sebulan 2 bulan. Apakah tidak pernah terpantau selama ini? Apakah tidak ada monitoring evaluasi, MONEV? Dan PBPH itu setahu saya punya rencana kerja per tahun yang harus dilaporkan. Ini harusnya sudah menjadi evaluasi kita, evaluasi Pak Menteri maksud saya dan jajaran. Dan di halaman 29 ada rencana RHL pada DAS terdampak. Ada 3 provinsi yang disebutkan. Lalu kalau untuk kawasan hutan skemanya adalah reboisasi. Apakah ini cukup? Bukannya kita perlu identifikasi dulu. Kalau DAS itu jangan sampai, maksud saya, anggaran sudah besar dikeluarkan, tapi ternyata nggak cukup reboisasi saja. Mungkin perlu ada proses revegetasi. Kan kalau reboisasi kan cuma nanamin pohon. Kalau revegetasi dia harus harus dibikin dulu, ada semak-semaknya, untuk mungkin ada tanaman paku-pakuan. Jangan sampai dengan anggaran yang minim itu ini nggak manfaat. Jadi saya mau nanya nih, apa cukup dengan reboisasi skemanya untuk rencana RHL pada DAS terdampak? Saya pikir ini terlalu dini, harusnya identifikasi dulu Pak.
Dan berkaitan dengan anggaran, saya pernah berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian teman-teman di Kehutanan, Dinas Kehutanan, bahwa nggak juga harus kita terpaku dengan anggaran yang ada dari APBN, juga bisa melibatkan swasta yang bertanggung jawab. Mereka sudah memanfaatkan hutan atau pinjam pakai, dia harus bertanggung jawab. HGU, iya, bisa melibatkan mereka. Jadi kita optimal Pak kerjanya. Lalu di halaman 30 poin 4 mendorong pembentukan satuan tugas pengelolaan das lintas KL dan mengembangkan sistem aplikasi untuk pemantauan terhadap mitigasi banjir sebagai early warning system di das, termasuk digitalisasi pemantauan pemenuhan kewajiban pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Dalam pandangan saya, kenapa seolah-olah kita harus menyiapkan dengan adanya sistem aplikasi terhadap mitigasi banjir? Ini seolah-olah kita sudah nyiapin, kita harus banjir nih, kita harus seharusnya kan di awal dulu nih, jangan sampai terjadi banjir yang harus kita siapkan. Bukan kita menyiapkan mitigasi banjir, seolah-olah kita sudah siap bakal banjir. Oke, kita siap dengan banjir gitu kan. Kan harusnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tidak sampai banjir. Itu kan pengawasannya, harusnya sampainya seperti itu kan. Jangan sampai lagi ada bencana, ada banjir, baru kita bikin mitigasi ini. Kalau bencana kayak gini, kita tuh sering bilang begini, udahlah kita sekarang jangan mencari siapa yang salah. Tidak, kita harus cari siapa yang salah gitu. Oke. Harus dicari siapa penyebabnya. Harus salah penyebabnya. Ini sebenarnya menteri harus ada yang mundur nih Pak. Harus ada menteri yang mundur, harus ada menteri yang minta maaf. Enggak cuma minta maaf ya, dia mundur. Harus ada menteri yang mundur gitu. Jadi dia minta maaf sekaligus bentuk pertanggungjawaban, dia harus mundur. Betul, harus mundur. Dia menyatakan kegagalannya. Ini kan policy failure. Sering sekali kita menyebut banjir banjir bandang, banjir longsor itu sebagai bencana alam, takdir. Tentu kita sebagai orang yang beragama menerima itu, tapi kita harus mencari orang yang salah di sini, bahwa kan misalnya Pak, kita ditabrak di pinggir jalan. Karena kan ada orang yang lalai, kenapa orang itu menabrak kita gitu. Sehingga orang itu harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya. Nah, kenapa menteri-menteri ini dan jajaran turunannya tidak melakukan pengawasan yang ketat di wilayah izin-izin yang sudah mereka berikan? Misalnya pertambangan. Itu pertanggungjawabannya berarti kita harus minta pertanggungjawaban kepada Menteri Bahlil. Kenapa dia tidak melakukan pengawasan di daerah situ? Kenapa dia tidak melihat sebelumnya? Udah tahu bahwa akan ada terjadi cuaca ekstrim. Apakah mereka bersiap untuk itu? Itu kan berarti ada kebijakan yang salah sehingga terjadi bencana ini. Termasuk Raja Juli, karena dia adalah orang yang berurusan dengan pemberian izin-izin terhadap kehutanan, melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan. Wilayah ini kan wilayah kawasan hutan. Wilayah yang terjadi banjir memang bukan kawasan hutan, tapi das ini kan semuanya terhubung. Wilayah-wilayah das ini terhubung. Das itu daerah aliran sungai, betul. Nah, jadi kita sering salah juga Pak. Orang sering menganggap das itu 5 meter pinggir sungai kanan kiri kan. Das itu enggak. Bidang miring yang mengarah ke sungai itu das, daerah aliran. Itu sudah termasuk das. Itu termasuk das. Jadi kalau ini wilayah Batang Toru ini adalah wilayah bidang miring. Wilayah bidang miring begitu, yang di atasnya ada tambang emas gitu ya. Lalu kemudian ada pembangkit listrik gitu ya. Di mana itu? Di daerah Batang Toru, di wilayah yang sekarang jadi banjir yang pertama ini gitu. Wilayah Sibolga. Jadi bukaan lahan ini tinggi, begitu hujan deras, cuaca ekstrim, terjadilah yang namanya banjir bandang. Maka nggak heran kita banyak gelondongan dan lain sebagainya. Meskipun dari Kementerian Kehutanan gitu ya menyebut bahwa ada yang bilang kayu lapuk, kayu tumbang gitu ya, tapi bukti pandangan mata menunjukkan itu adalah kayu-kayu yang sudah digergaji gitu ya. 1 menit bahas kenapa Presiden Prabowo akan menjadi penyebab utama bencana yang lebih besar di masa depan. Gabungan luas wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu lebih luas daripada Pulau Jawa. Kalian bayangin aja Pulau Jawa itu kebanjiran kayak mana? Hampir 1.000 orang meninggal dunia dan jutaan orang ikut merasakan dampaknya. Presiden kita lewat PT Tusamutani Lestari miliknya menguasai hampir 100.000 lahan hutan di Aceh. Lebih luas dari kota Jakarta loh. Kalian ingat nggak apa yang pernah dia bilang di Mata Najwa? Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Sekarang setelah dia berkuasa, aset-aset itu hidup kembali. Dan di saat yang sama, bencana juga terjadi. Tapi bang, ini kan gara-gara badai hujan deras berhari-hari. Alah, kalian ingat nggak apa yang Prabowo bilang saat pemilu tahun lalu?
Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Pak Prabowo juga mendukung hutan-hutan ditebang untuk ditanami pohon sawit, asalkan demi ekonomi katanya. Ekonomi siapa? Mayat-mayat yang sampai sekarang masih tertimbun dengan tanah. Rakyat menderita, nyawa hilang, terus yang untung siapa? Ini jadi pelajarannya buat kita. Salah pilih 1 hari, susahnya 5 tahun. Bahkan yang nggak ikut milih, juga ikutan susah. Nah buat teman-teman di Medan, daripada pengen sibuk main Mobile Legends aja, mending ikut gabung sini. Jadi relawan membagikan bantuan ke korban-korban bencana alam. Kegiatannya akan dilakukan dari tanggal 4 sampai 7 Desember. Langsung masuk aja ke grup WhatsApp. Ingat, rakyat bantu rakyat. Gimana Menhut aja main domino sama pembalap hutan Aziz Welang? Gimana saya mau percaya? Dan sejauh ini penanganan sudah cukup atau belum? Mendengar respon dari Telisa, katanya Presiden sudah memberikan fokus kok ke penanganan bencana. Menteri kemarin juga udah ada yang tegur keras oleh legislatif. Saya pribadi udah nggak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Apa alasan Anda tidak percaya kepada negara? Saya rasa generasi muda seperti saya dan teman-teman di sini harusnya marah semua sama negara dan juga seluruh generasi tua. Karena suatu hari mereka semua yang sekarang menikmati uang tambang, sawit, deforestasi, 2050 Indonesia tenggelam, kita yang tenggelam mereka udah nggak ada, udah mati. Jadi kami rasa kami layak marah hari ini. Kami hidup masih lama, kebagian duit yang enggak, ikut tenggelam iya. Kedua, saya perlu mengatakan bahwa ini ada langkah yang membingungkan dari negara. Contoh negara ini FOMO banget, ngapain ikut-ikutan bikin donasi? Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak. Ya. Ngapain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal. Yang kedua, semua orang bisa memikul beras, bisa ngepel, bisa salam-salaman sama warga. Tapi nggak semua orang punya otoritas membuat kebijakan publik. Saya nggak pernah lihat sampai detik ini, satu, presiden nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon. Saya ternyata kurang cermat, saya salah. Kedua, presiden tidak pernah menginstruksikan di sana gimana nantinya seluruh mobilitas anggaran akan fullkan untuk teman-teman di Sumatera. MBG kita potong dulu, kita kasih Sumatera. 1 triliun per hari loh MBG. Ketiga, presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi, kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius. Kenapa? Ya karena presiden punya hektar lahan 7 kali Singapura, itu presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Menhut misalnya mau mengatakan, iya kami fokus kepada pemulihan hutan. Saya dengar di DPR, Menhut bilang gini, iya sekarang kami lagi kembangin bisnis karbon ya, kredit karbon, orang nanam bukan jual. Ya. Gimana Menhut aja main domino sama pembalap hutan Aziz Welang, gimana saya mau percaya? Apalagi, baik Polri, TNI semua terlibat di dalam pembalakan hutan. Jadi saya tidak bisa punya kepercayaan hari ini, makanya di publik sekarang kita punya tagar warga jaga warga. Ferry Irwandi dalam sehari bisa terkumpul 10 M. Teman-teman Indonesia dengan dermawan menitipkan pada saya dalam 3 hari 410 juta untuk donasi. Kenapa? Karena kita saling percaya. Besok-besok negara bikin donasi terbuka, kita juga nggak mau nyumbang, orang kita nggak percaya duitnya bakal dipakai beneran. Oke. Menurut versi dari Ferdian, rakyat sudah tidak percaya. Respon presiden tampaknya dianggap kurang tepat. Sebenarnya presiden serius nggak sih nanggapin soal bencana dan kritikan dari publik? Sangat serius. Karena buktinya apa? Ya, buktinya kami istilahnya hampir setiap saat itu selalu mendapatkan call untuk segera melakukan updating dan progres gitu. Jadi kami selalu ya di bawah pengarahan kepala staf kami selalu istilahnya apa yang harus dilakukan, tindak lanjut apa, harus bicara dengan berbagai KL. Jadi istilahnya tidak pernah berhenti untuk berkoordinasi dengan KL, karena memang kalau KSP kan kita tidak punya tangan langsung, tapi lebih kepada bagaimana mensinergikan. Jadi dan arahan-arahan itu selalu kami dapatkan bahwa untuk selalu penanganan ini Pak Presiden selalu bilang ini harus segera ditangani dan ini dalam proses gitu. Jadi kami berharap masyarakat juga memberikan waktu ya. Artinya karena kan kita tidak mungkin semua itu dalam secara pengen on the spot, ya pasti pengen cepat. Memang penanganan harus cepat, tapi artinya pasti butuh proses. Jadi ini semua dalam proses. Kan kita juga ada Satgas PKH. Kan keseriusan itu sejak Agustus 2025 juga kita sudah ada Satgas PKH itu, penertiban kawasan hutan, dan di situ sudah banyak case-case yang diungkap. Kami juga setiap hari menerima pengaduan dari masyarakat kalau ada permasalahan di hutan. KSP juga misalkan membuka ruang pengaduan masyarakat. Kita ada tim khusus untuk pengaduan masyarakat. Jadi sebenarnya itu bisa kita early warning ya. Tapi memang karena kami juga kebetulan baru 1-2 bulan ini, jadi tapi sepengetahuan kami itu terus ada pengaduan masyarakat itu. Jadi artinya bahwa kami juga membuka ruang-ruang untuk itu. Tapi memang mungkin butuh proses ya. Dalam arti kan karena ini semua sudah bergerak. Kehutanan, kemudian sedang menginvestigasi, Kementerian Lingkungan Hidup sudah memanggil, Kementerian Kehutanan juga sudah melakukan aksi-aksinya gitu. Jadi memang itu semua membutuhkan waktu dan tentu kerjasama semua pihak. Jadi kami menerima positif masukan-masukan ini, tapi itu tadi akan kita tindak lanjuti secara bertahap seperti itu. Oke, ditindaklanjuti secara bertahap kok katanya Ferdian. Serius katanya Presiden. Kalau cuma menerima laporan Bu, itu Wapres juga bikin lapor Mas Wapres, tapi kan nggak ada signifikasi juga buat publik. Kalau benar-benar istana pengen mendengar apa yang menjadi harapan publik, statuskan bencana nasional untuk bencana Sumatera. Karena dengan begitu kita akan tahu standing point dari negara adalah berpihak kepada korban, berpihak kepada generasi muda yang kita pengen hidup tidak dengan tenggelam. Karena dengan bencana nasional,
Pertama, kita akan bisa menjamin komitmen negara untuk tadi mobilitas anggaran, pembenahan tata ruang, pemulihan jangka panjang serius, audit deforestasi, mengadili seluruh pengusaha nakal, aparat nakal, politisi nakal, pejabat nakal, kepala dinas nakal yang terlibat dalam deforestasi ini. Jadi rasa-rasanya hari ini nggak bisa Bu dibilang nunggu. Saya nih, teman-teman saya nih ada yang besok lusa saya Senin ke Aceh, Tamiang. Di sana mereka ini udah kelaparan, ada yang 7 hari nggak makan. Kotanya udah kayak kota zombie. Tapi Zulhas datang ke sana, Prabowo datang ke sana, yang direkam kan tempat-tempat yang kelihatannya orang salam-salaman aja. Nggak direkam tempat orang bermandi lumpur, tiap hari badannya nggak punya pakaian pengganti dan mereka kelaparan, malam-malam nggak ada lampu. Itu yang negara tidak berikan optiksnya. Negara cuma salam-salaman doang. Kenapa sih Bu itu nggak ada bencana nasional? Kenapa nggak diterapkan bencana nasional? Sekarang muncul terminologi baru ya, prioritas nasional. Ya, jadi artinya tentu kita dalam menetapkan itu kan ada pertimbangan-pertimbangan. Karena Pak Presiden sendiri kan kita dari pengalaman-pengalaman bencana yang ada. Jadi artinya bahwa untuk naik ke status bencana nasional itu kan memang harus ada kriterianya gitu. Jadi kita masih cukup confident bahwa dengan yang ada ini kita resource yang ada ini kita bisa ini. Karena memang ada konsekuensi ya. Kalau once kita udah bencana nasional, benar itu bukan berarti kita tidak berpihak atau seperti apa. Karena kita melihat bahwa ini masih dalam rentang yang belum masuk dalam kriteria tersebut. Tapi kan semua dinamis ya. Artinya once itu mungkin banyak masukan dan kemudian ini tuh bisa saja. Tetapi tadi kita sangat berhati-hati sekali. Jadi kita kan kalau mengambil keputusan juga tidak, memang kita dalam keadaan darurat. Tapi kita juga harus tetap rasional, harus tetap tenang gitu dalam arti bahwa ya kita karena gini, untuk bencana nasional itu sendiri itu kan nanti akan ada konsekuensi ya yang mungkin itu harus kita pertimbangkan seperti nanti bagaimana adanya bantuan-bantuan asing misalkan seperti itu kan, jadi banyak sekali tawaran kepada kita once itu bencana nasional itu kan apakah Indonesia mampu atau tidak, terus nanti apakah akan menerima bantuan asing, nah, itu banyak rentetannya seperti itu. Jadi kenapa Bu toh BUMN juga sekarang boleh dimasukin asing, kenapa bantuan untuk bencana Sumatera nggak boleh masukin asing? Ini kan bicara soal ego daripada negara aja. Oh ya, itu tentu ini ya dalam decision ini kan kita tidak bisa satu lembaga yang untuk mengambil keputusan. Kita kan tentu itu kan sudah dikoordinasikan antara BNPB, dari TNI Polri, kemudian dari pemerintah pusat dan daerah. Jadi itu semua dibicarakan dan sampai saat ini belum untuk mengarah kepada bencana nasional seperti itu. Jadi itu memang butuh suatu proses ya untuk decision terkait hal tersebut seperti itu. Jadi pemerintah pun masih cukup yakin bahwa ini nanti bisa ditangani dan ini kita on proses untuk menangani ini seperti itu. Tapi dua hal Bu. Mengapa pemerintah begitu gagap, dan kita juga setuju tadi memang agak susah untuk kita percaya. Satu, kalau kita cek politik anggaran terutama untuk konteks BNPB itu kan nggak sampai 500 miliar Bu untuk tahun 2026 begitu ya. Padahal situasi kebencanaan kita itu jauh lebih rumit begitu ya. Tanpa hujan pun Bu kita ini rentan dengan bencana karena kita ada di ring of fire. Itu satu. Lalu yang kedua terkait dengan, dan ini nyambung saya kira, tidak hanya bisa kita persalahkan ke teman-teman di eksekutif, DPR juga sama gitu ya. Mereka mengkritik pemerintah, tapi dalam konteks anggaran mereka juga nggak peduli, nggak punya sense ke arah sana gitu ya. Nanti dulu. Ini menyinggung DPR. Saya agak sedikit mungkin pembicara tidak memahami tentang masalah seperti apa sebetulnya DPR dalam penetapan anggaran. Karena anggaran itu selalu dirancang oleh pemerintah, sehingga walaupun di dalam konstitusi bahwa hak budget yang ada di DPR, tetapi ketika pemerintah sudah menyusun rencana anggaran, itu sama sekali kita tidak bisa bergerak. Bahkan dulu yang kita boleh menyisir sampai ke Satuan 3, sekarang udah dihilangkan ketika Pak Jokowi memimpin. Itu dihilangkan, kita nggak boleh. Jadi di mana kewenangan DPR? Oleh karena saya sampaikan, kembali kepada konteksnya hari ini, Presiden sudah punya niat baik untuk membentuk Satgas. Karena ada regulasi lama yang sebetulnya ini membuat persoalan carut-marutnya tata kelola kehutanan. Oleh karena itu dalam hal ini Menteri sebagai leading sektor yang bertanggung jawab harus menjadi penanggung jawab. Tapi pertanyaan berikutnya tadi, legislatif kemana sehingga akhirnya terjadi bencana baru kita repot rame-rame. Nanti dijawab, boleh lihat sudah kembali saudara.